Apa nih sebutannya? Ya, halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Datah Rami, Flamboyan Bawah, RT 3 RW 1, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, yang mana telah terjadi jembatan ambruk yang disebabkan adanya ablasi. Menurut keterangan warga sekitar, jembatan telah ambruk sejak sore menjelang malam. Jembatan papan di Gang Datah Rami, Jalan Flamboyan Bawah, RT 3 RW 1, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, putus akibat longsor bantaran Sungai Kahayan setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut seharian pada Jumat 30 Januari 2026, pemirsa. Putusnya jembatan papan tersebut menyebabkan akses utama warga bantaran terganggu. Struktur tanah di bawah jembatan ambles membuat jembatan ini miring sebelum akhirnya runtuh ke bawah. Informasi lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Araini Sari, wartawan Tribun Kalteng. Rekan Araini Sari, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Justina. Halo Tribuners, saya Reni Sari melaporkan langsung dari Kota Palangkaraya. Akses jembatan papan di kawasan bantaran Sungai Kahayan, tepatnya di Jalan Datah Rami, Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, putus akibat longsor atau ablasi di bantaran sungai setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada Jumat 30 Januari 2026. Dan berdasarkan keterangan warga, hujan turun itu sejak siang hingga sore hari. Sekitar pukul 4 sore, kondisi jembatan itu sudah miring dan pada malam harinya baru ambruk. Yang mana jembatan ini merupakan akses utama warga di sekitar. Dan pasca kejadian, warga telah melakukan kerja bakti secara swadaya untuk mengamankan material kayu yang roboh agar tidak tertimbun longsor yang kemungkinan terjadi susulan. Dan Ketua RT 3 RW 2 Kelurahan Langkai, Aliana, menyebut kejadian ini berdampak pada sekitar 10 KK secara langsung dan apabila dihitung dengan rumah-rumah lanting di sekitar itu yang terdampak ada sekitar 15 keluarga. Dan Aliana juga mengungkapkan bahwasannya peristiwa ini merupakan kejadian ketiga sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RT pada 2021. Dengan kejadian serupa sebelumnya terjadi pada 2023. Pantauan di lapangan sendiri saat peninjauan terakhir, kondisi bantaran sungai tampak tergerus membentuk lereng curam, rangka jembatan papan patah dan runtuh ke bawah. Sementara sisa papan di bagian atas masih tersambung sebagian, namun sudah miring dan rawan untuk dilalui. Dan pada Sabtu pagi sekitar pukul 10, pihak kelurahan, kecamatan, dan BPBD Kota Palangkaraya sudah melakukan peninjauan awal dan pendataan dampaknya. Lebih lanjut, manajer Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya, Balap, menyampaikan bahwasannya dari hasil pengecekan sementara itu terdapat 2 titik yang terdampak dengan sekitar 25 meter akses jembatan papan putus dan sekitar 130 meter area bantaran sungai yang terdampak adanya ablasi. Dan dengan keterangan BPBD juga menghimbau warga bantaran sungai agar berhati-hati dikarenakan potensi ablasi susulan masih mungkin terjadi, terutama jika hujan kembali turun. Sementara itu, Camat Pahandut, Said Zain Bahsin, juga mengatakan pihak kecamatan telah menerima laporan pada malam hari setelah kejadian dan menindaklanjuti dengan peninjauan lapangan bersama BPBD di Sabtu pagi. Ia juga menyebutkan akses di lokasi untuk sementara itu ditutup sembari dilakukan pendataan warga terdampak dan pembahasan langkah lebih lanjut termasuk kemungkinan penyediaan alternatif akses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rini Sari melaporkan untuk tribunkalteng.com. Kembali ke studio. Izin sedikit terkait kejadian yang terjadi pada kemarin ya Pak? Informasi kemarin sore kita laporan masuk kita baru tadi pagi. Dari laporan dari warga sendiri Pak, terjadinya peristiwa ini ada tanda-tanda lainnya nggak sih atau gemuruh atau Informasi terakhir itu kejadian ini setelah hujan lebat kemarin siang, lanjutkan sore kan lumayan lebat hujannya, dan itu sudah ada tanda-tandanya, ada beberapa tanah yang berada di bantaran ini sudah mulai retak sehingga terjadinya ablasi.
Nah ini kan ada 2 titik ya Pak ya di Iya, sana. benar. Nah untuk yang di sebelah sana sendiri Untuk sementara ini kita hanya membuat laporan dulu, kita kaji cepatnya dengan jumlah ukuran yang ada. Nanti kita akan buatkan laporan ke instansi terkait melalui pimpinan untuk gimana penyelesaian. Dari BPBD kita hanya bisa melakukan pendataan sementara berapa dampaknya, berapa kerugiannya. Untuk sementara berdasarkan kondisi di lapangan ada 25 meter ya yang terputus, ada 130 meter yang terdampak di jembatan yang berada di bantaran sungai. Oke, izin Ibu sebelumnya perkenalkan namanya dan ketua RT berapa? Nama saya RT Ibu Aliana, RT 03 RW 2, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Ini sendiri tuh lokasinya di jalan apa sih Ibu? Ini Jalan Datarami Pelemboyan Bawah. Ini kan terlihat di belakang itu jembatannya ambruk ya Bu, akibat longsor. Nah, Iya. itu kejadiannya bisa diceritakan Ibu? Oh, kejadiannya kejadian oleh hujan kemarin tuh. Jadi tanahnya itu tuh? Kejadian longsor lah gitulah. Mengakibatkan longsor. Mungkin Ibu tahu nggak kira-kira jam berapa sih Bu mulai miring dan sampai ambruknya itu? Kalau kira-kira kemarin tuh yang mulai itu ya sekitar bilang warga, oleh saya kan nggak di tempat kemarin tuh. Bilang warga itu sekitar jam 4-an. Ya kejadiannya ambrok ini mulai malam tadi ya sudah ambrok. Yang ambroknya malam tadi ya langsung ambrok. Kalau sore itu mulai baru Iya baru miring-miring aja. Mungkin Ibu yang terdampak sendiri gara-gara jembatan putus ini ada berapa kakak sih Ibu? Kalau nggak salah ini yang terdampak ya hampir 10 kakak ya. Iya dari sini ya kurang lebih ya sampai ke lanting-lanting mungkin lebih lah 10-15 kakak lah yang terdampak Ini masuknya wilayah Palangkaraya atau sana? Ini perbatasan antara kelurahan Langkai dan kelurahan Pahandut. Jadi memang untuk kita di sini posisi kita ini berada di wilayah kelurahan Langkai. Nah ini dari kecamatan sendiri Pak menerima laporannya dari jam berapa? Kita menerima laporan dari Pak Lurah itu tadi malam bahwa ada jembatan titian kita di kelurahan Langkai itu roboh. Nah tadi malam sudah kita sampaikan kepada Pak Lurah untuk menindaklanjuti hasil laporan itu. Nah makanya kita pada pagi hari ini turun bersama-sama bersama tim BPBD untuk yang pertama melakukan asesmen resiko. Nah melihat kondisi real di lapangan bagaimana kondisinya. Sekarang sudah kita lihat bahwa di situ ada beberapa warga yang terdampak akibat jembatan titian yang roboh. Nah, itu dulu awalnya. Kemudian yang kedua tentunya kita melakukan pendataan bersama kelurahan BPBD. Kita akan memvalidasi data berapa jumlah warga yang terdampak. Kemudian juga ini kita laporkan kepada BPBD untuk penanganan darurat begitu untuk awal. Ini kan ada 2 titik ya Pak, di sebelah sana juga. Nah, kalau untuk di sana sendiri nanti bagaimana? Ya ini yang pertama kita melakukan setelah melakukan pendataan untuk di lapangan kita melakukan penutupan jalan untuk sementara agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi warga kita. Nah itu awal berkoordinasi dengan akses tempat dan juga Pak Lurah untuk mungkinnya bisa melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan itu kepada BPBD untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan rekomendasi dari operator teknisnya. Tapi Pak, yang sementara Pak untuk akses warga yang di sini ada dibikin jembatan darurat nggak nih Ini Pak? untuk sementara masih kita rembukan dulu, ya kan kita rembukan dulu bagaimana, apakah ada alternatif lain untuk warga kita yang terdampak atau bagaimana. Nanti kita sama-sama dengan BPBD dan kelurahan RT dan warga setempat di sini. Mungkin terakhir imbauan untuk warga nih Pak, mengingat juga cuaca saat ini cenderung hujan yang sangat deras. Ya tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati.
karena sekarang kan musim hujan yang sedikit intensitasnya lebat, ya kan. Untuk daerah-daerah rawan seperti di tempat kita sekarang, ya tentunya kita mengimbau kepada RT dan lurah tempat untuk pada warganya bisa minimal menjaga keselamatan diri, kemudian juga menjaga dengan baik anak-anak dan juga para lansia yang ada di wilayah sini. Itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.